sebuah kota kabupaten yang kecil lagi tenang. Himbauan untuk memelihara kebersihan yang terpampang lewat rambu-rambu hampir di segala sudut kota yang bertuliskan Madiunku indah dan bersih nampak ditaati sekali oleh warganya. Tak heran bila kota ini berhasil meraih penghargaan Adipura. Taman alun-alun yang menjadi pusat pergerakan kota nampak begitu terawat dan cantik. Pertokoan di sekitarnya pun tertata bersih dengan warna seragam biru putih. Mengingat letak geografis kota ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadikan Madiun sebagai kota transit yang telah terkondisi sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Berjalan keliling kota Madiun tidak diperlukan waktu lama. Selain lalu lintasnya yang tidak terlalu ramai, jalan-jalan yang dilalui pun cukup bagus. Keramaian kota hanya terjadi di siang hari. Selepas senja, Madiun menjadi kota seperti tak berpenghuni, sepi. Tapi inilah pola kehidupan masyarakatnya yang hidup tenang jauh dari berbagai sarana hiburan. Yang menjadi catatan penting dan mampu menggoreskan sejarah bagi kota ini adalah daerah Kresek, sekitar 15 km dari pusat kota. Daerah ini menjadi tempat pembantaian penduduk setempat yang dilakukan secara kejam oleh PKI. Ini ditandai oleh sebuah tugu atas perlakuan gembong PKI. Untuk memperingati sekaligus mengambil pelajaran masa lalu, dibangunlah sebuah monumen pemberontakan PKI. Salam olahraga. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nira Stenawati di Pencaksilat Menembus Dunia. Yang baru saja kita saksikan tadi adalah sekilas tentang Madiun, kota yang sangat bersih dan indah. Yang tentunya kebersihan dan keindahan suatu kota tidak pernah lepas dari peran serta masyarakatnya. Sesaat lagi kami akan menghadirkan perguruan silat asal Madiun, yaitu Persaudaraan Setia Hati Trate. Saat ini saya berada di Desa Kresek, Kabupaten Madiun, tepatnya di depan Monumen Pemberontakan PKI. Persaudaraan Setia Hati Trate dibentuk tahun 1922 atas prakarsa Ki Hajar Harjo Utomo di Desa Pilangbango, Madiun. Awal perintisannya, organisasi bela diri ini bernama Setia Hati Pencak Sport Club, dengan misi membekali pemuda dengan ilmu bela diri untuk menentang Belanda, dan sempat berubah menjadi Setia Hati Pemuda Sport Club. Baru setelah Jepang masuk, nama organisasi ini berganti lagi menjadi Setia Hati Trate. Perubahan nama pun masih terus berlangsung hingga tahun 1948. Dengan menambahkan kata persaudaraan di depan Setia Hati Trate sebagai nama organisasi, dan ditetapkannya Ki Hajar Harjo Utomo menjadi ketua umum. Meski begitu, nama perguruan ini belum muncul ke permukaan, sehingga belum dikenal masyarakat luas. Hingga hadirnya seorang pemuda kelahiran 18 November 1938 bernama Aryo, atau lebih dikenal dengan Raden Mas Imam Kusupangat. Setelah mengemban ilmu sekian lama dan meraih gelar pendekar, dengan seizin perguruannya di dekade tahun 50-an, Raden Mas Imam Kusupangat membuka latihan sendiri di pavilion rumahnya untuk berkiprah sekaligus mengawali baktinya pada perguruan. Siapa sebenarnya RM Imam Kusupangat? Dialah pendobrak di dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate ini. Beliau mengikuti latihan Setia Hati Trate sejak tahun 1955 dan disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Trate ini tahun 58. Kemudian mengikuti pertandingan pertama kali di Kota Madiun menjadi juara yang pertama.
Kegigihannya melatih dan terus menggali ilmu mengantarkan Raden Mas Imam ke gerbang kepemimpinan dengan dipercaya memangku jabatan ketua dalam kepengurusan Persaudaraan Setia-Hati Trate Cabang Madiun. Baru tahun 1970, ia diangkat sebagai Ketua Umum Setia-Hati Trate Pusat Madiun. Sedemikian besar kepercayaan yang diamanatkan kepadanya membuat Pak Imam lebih mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk perguruan. Beliau mulai menentukan kebijaksanaan baru, kemudian melakukan terobosan-terobosan hingga mengalami kemajuan cukup berarti. Hal ini membuat nama Setia-Hati Trate mencuat ke permukaan dan kian menyerbak tidak hanya di sekitar Madiun, tapi merambat ke Solo, Semarang, Surabaya, Malang, dan Mojokerto. Setia-Hati Trate pula menjadi salah satu perguruan yang mendukung berdirinya induk organisasi pencaksilat IPSI. Namun tak seorang pun berhasil menghalau waktu, tak seorang pun kuasa melepas diri dari batas perjalanannya. Manusia hanya punya hak sebatas berencana, kepastian dan penentu tetap berada di tangannya. Masih banyak rencana Pak Imam dalam memajukan Setia-Hati Trate. Namun tanggal 16 November 1987 beliau mengakhiri perjalanan hidup dan dimakamkan di makam keluarga di Desa Taman Madiun. Jasad Pak Imam boleh saja mati, namun karya dan dharmanya akan tetap hidup selamanya. Bahkan kini Persaudaraan Setia-Hati Trate berkembang pesat baik dalam segi kuantitas maupun kualitas di 140 cabang di seluruh tanah air. Juga telah merambah ke mancanegara seperti Belanda, Amerika, Prancis, Australia, dan negara-negara Asia lainnya dengan jumlah anggota berkisar 300.000 orang. I knew about Setia-Hati from a friend of mine. He was already training, so I went look and I knew this is what I want to do. I find interesting from Setia-Hati the philosophy, the inner part for the person, the development for yourself. Mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, adalah salah satu konsep Persaudaraan Setia-Hati Trate. Setia-Hati Trate tidak mengajarkan bagaimana cara melancarkan pukulan jarak jauh, juga tidak mengajarkan bagaimana memecahkan benda-benda keras. Namun perguruan ini mendidik bagaimana melakukan pukulan yang tepat pada sasarannya, tetapi mengandung seni dan teknik yang tinggi. Untuk bergabung ke Setia-Hati Trate tidaklah sulit. Usia 9 tahun, sehat lahir batin sudah dianggap sah untuk perguruan ini. Sabuk polos meningkat ke sabuk merah muda dan hijau merupakan jenjang yang mesti ditempuh para anggota pemula yang disebut dengan calon warga sebelum masuk menjadi warga. Materi latihan berupa paket senam yang terdiri dari 90 jurus. Sedang latihan fisik diarahkan untuk dapat melakukan gerakan teknik dengan mudah dan mantap yang mengarah pada kelenturan, keseimbangan, kekuatan maupun kecepatan. Dengan unsur pendukung latihan pembentuk daya tahan otot dan stamina. Latihan fisik merupakan bagian dari tahapan latihan untuk dapat mencapai prestasi yang baik. Jika pesilat mempunyai kondisi fisik yang baik, akan dapat mengembangkan prestasi di bidang teknik dan taktik. Kesemua ini bisa dilakukan dengan menggunakan senjata berupa toya, rambin, belati, pedang, maupun trisula yang diajarkan di persaudaraan ini. Melalui masa latihan selama 6 bulan untuk tiap sabuk, calon warga ini telah melampaui sabuk hijau akan berakhir di tingkatan sabuk putih. Maksudnya setelah sekian lama berlatih dan digembleng di Setia-Hati Trate, diharapkan para anggota mempunyai hati yang putih dan bersih.
Ujian atau dikenal dengan istilah pendadaran mengesahkan menjadi warga, dilakukan melalui hiking dari daerah Kresek menuju Padepokan yang berjarak sejauh 15 km dan selalu dilakukan setiap tanggal 1 Suro. Setelah melampaui masa ujian, barulah para calon warga dianggap sah menjadi warga yang ditandai dengan upacara ritual. Persaudaraan Setia Hati Trate. Nama organisasi ini menggunakan kata persaudaraan, bukan perguruan. Ini melambangkan bahwa hubungan batin atau jalinan kasih antar sesama warga yang tergabung di dalamnya adalah layaknya hubungan persaudaraan antar manusia dengan manusia berasal dari satu kandungan. Satu persaudaraan sehati tidak memandang siapa kamu, siapa saya. Latar belakangmu apa, latar belakangku apa. Yang adalah kamu orang setia hati Terate, saya orang setia hati Terate. Itulah yang inginkan. Yang berbicara dari hati ke hati, sehingga persaudaraan ini akan utuh, satu sama lain akan saling memerlukan, dan satu sama lain pun menyadari kekurangan masing-masing, maka kekurangan itu ditutup oleh saudaranya yang lain pula. Hubungan persaudaraan yang kekal abadi tidak memandang derajat, agama, suku, ataupun ras. Persaudaraan dalam Setia Hati Trate adalah persaudaraan yang tetap berpedoman pada tata krama dan sopan santun sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Korelasinya adalah bahwa di dalam tubuh Setia Hati Trate tidak terdapat hubungan antara guru dengan murid. Yang ada hanyalah hubungan antara saudara dengan saudara, di mana saudara yang lebih muda menghargai saudara yang tua. Begitu sebaliknya, saudara tua harus menyayangi saudara yang lebih muda. Jumlah anggota yang begitu membengkak dirasa sulit untuk mengenal satu sama lain. Untuk mengakrabkan ikatan persaudaraan antar warga, maka Setia Hati Trate menyelenggarakan turnamen persaudaraan Setia Hati Trate Cup yang dilangsungkan tiap 3 tahun sekali. Turnamen ini bukan sekedar ajang memperkukuh persatuan persaudaraan, tapi juga merangsang prestasi para warga, di samping juga digelar kejuaraan pencaksilat antar mahasiswa. Dari sekian banyak atlet-atlet berprestasi di perguruan ini adalah Sutrisno, pemuda kelahiran Magetan 25 Agustus 29 tahun yang lalu, mulai mengukir prestasi pada tahun 1989 di tingkat DKI. Mengaku pertama kali mengikuti pencaksilat atas dorongan dari kakaknya, Sutrisno kini benar-benar jatuh cinta pada olahraga milik leluhur. Pemuda yang baru saja mengakhiri masa lajangnya menjelang PON 14 lalu, kini menjadi salah satu andalan tim pencaksilat Indonesia di berbagai event. Namun, bagaimanakah pandangan Sutrisno terhadap perguruan yang telah membesarkannya? Saya dari pertama sampai sekarang saya tetap orang Setia Trate, karena saya dari kecil saya ingin jadi seperti pendekar-pendekar Setia Trate yang mendahului saya, karena dia punya prestasi sangat bagus sekali dan sangat terpuji untuk bermasyarakat, khususnya di Madiun. Di seluruh Madiun itu hampir semuanya, dari masyarakat, dari lurah, dari camat, dari bupati, semua tuh hampir semua Setia Trate. Karena mungkin Setia Trate ya karena bagus menurut saya. Berbagai event besar telah diikuti dengan hasil yang cukup membanggakan.
mulai dari tingkat kejurnas, PON, bahkan kejuaraan dunia. Siapa sangka dari kota kecil Madiun telah lahir pesilat yang membawa harum nama bangsa.